10 November di Indonesia menjadi tanggal yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berbicara tentang Hari Pahlawan, sulit rasanya lepas dari peristiwa 10 November 1945 yang dunia kenal sebagai Battle of Surabaya. Battle of Surabaya atau yang bangsa Indonesia sebut sebagai Pertempuran Surabaya adalah pertempuran pertama yang dihadapi Indonesia dalam rangkaian perang besar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berbenah untuk memulai tatanan hidup baru, menentukan nasibnya sendiri setelah lebih dari 3 abad dipimpin oleh bangsa asing. Penentuan dasar negara, pembentukan angkatan bersenjata hingga pemenuhan kebutuhan senjata dengan melucuti senjata tentara Jepang dilakukan untuk menyiapkan Indonesia sebagai negara layak. Tapi jalan menuju kemerdekaan yang hakiki adalah jalan yang terjal dan sulit bagi bangsa Indonesia. Tanggal 15 September 1945, tentara sekutu yang berasal dari Inggris dan India mendarat di Surabaya. Mereka menyampaikan tujuan datang ke Indonesia adalah untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Namun keberadaan Nika yang ikut membonceng dalam rombongan tentara sekutu menimbulkan gejolak perlawanan dari rakyat Indonesia. Konflik dimulai pada saat terjadinya pengibaran bendera Belanda di Hotel Orange atau Yamato pada tanggal 18 September 1945 malam. Insiden tersebut mengakibatkan perkelahian antara pemuda Indonesia dan Belanda yang berujung jatuhnya korban dari kedua sisi. Bendera Belanda kemudian dirobek bagian warna birunya dan dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Setelah insiden tersebut, meletuslah pertempuran antara Indonesia melawan tentara sekutu pada tanggal 27 September 1945. Pertempuran demi pertempuran yang memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak akhirnya memaksa jenderal dari tentara sekutu D.C. Hawthorne untuk meminta gencatan senjata. Tanggal 26 Oktober 1945, akhirnya tercapai kesepakatan antara Mr. Suryo atau perwakilan dari Indonesia dan Brigjen A.W.S. Pahlavi sebagai perwakilan dari Inggris berisi gencatan senjata dan jaminan Inggris tidak akan meminta senjata hasil lucutan tentara Jepang. Sayangnya perjanjian tersebut tidak bisa diterapkan secara efektif akibat sulitnya media komunikasi saat itu. 27 Oktober 1945, pesawat Inggris menurunkan leaflet yang berisi perintah kepada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata hasil lucutan senjata Jepang. Hal tersebut membuat bangsa Indonesia marah karena leaflet tersebut mengkhianati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut kemudian diperparah pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen A.W.S. Pahlavi yang saat itu mendapatkan misi non-combat untuk berkeliling Surabaya menyebarkan berita mengenai isi perjanjian terbunuh saat berpapasan dengan milisi Indonesia di Jembatan Merah yang berujung pada baku tembak akibat kesalahpahaman. Kematian A.W.S. Pahlavi memicu kemarahan dari negara Inggris. Pihak Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Isi ultimatum tersebut adalah meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan dan memberikan senjata kepada tentara Inggris. Pihak Indonesia memberikan waktu sampai 10 November 1945 pukul 6 pagi. Jika ultimatum tidak diindahkan, maka kota Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut justru membuat gejolak perlawanan rakyat Surabaya membumbung tinggi dan sepakat untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Dari sinilah muncul semboyan merdeka atau mati. 10 November 1945, pertempuran paling berdarah terjadi. Sekitar 120.000 pasukan Surabaya berasal gabungan dari tentara dan milisi bersatu melawan serangan dari 6.000 orang dari pihak pasukan Inggris. Pihak sekutu kemudian memberikan bantuan sebanyak 24.000 tentara bersenjata lengkap untuk mengimbangi perlawanan Indonesia. Ketimpangan senjata antar dua belah pihak ditambah datangnya tank, pesawat tempur, dan kapal perang dari Inggris membuat kekalahan Indonesia dalam pertempuran tersebut tak terelakkan.
Menghadapi persenjataan yang begitu lengkap dan canggih dari tentara Inggris tak memadamkan mental para pejuang di Indonesia. Dengan bantuan semangat dalam bentuk orasi-orasi dari Bung Tomo yang disiarkan melalui saluran radio, pasukan Indonesia berhasil bertahan dari gempuran serangan Inggris selama 3 minggu sebelum akhirnya kalah. Diperkirakan sebanyak 6 sampai dengan 16.000 korban jiwa jatuh dari Indonesia. Meskipun begitu, kekalahan dalam satu pertempuran bukan berarti bangsa Indonesia kalah dalam perang. Pertempuran Surabaya membuka mata dunia bahwa Indonesia bukan hanya kumpulan pemberontak yang mengganggu jalannya pemerintah kolonial Belanda, tetapi merupakan bangsa yang bersatu padu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran Surabaya juga membuat Inggris berpikir 2 kali untuk terlibat dalam perang antara Indonesia dengan Belanda, mengingat besarnya sumber daya yang mereka habiskan dalam meladeni perlawanan rakyat Surabaya saja. Pemikiran tersebut kemudian diikuti dengan dukungan dari Inggris kepada Indonesia dalam pengakuan kemerdekaannya di PBB. Pada akhirnya, perjuangan bangsa Indonesia baik dari mengangkat senjata hingga diplomasi telah membuat kemerdekaan Indonesia berhasil kita pertahankan hingga saat ini. Berakhirnya kolonialisme di era ini bukan berarti membuat bangsa Indonesia bisa bersantai menikmati kemerdekaan. Di umur 76 tahun ini, negara kita bukan lagi negara yang masih muda. Akan tetapi ketertinggalan bangsa kita dengan bangsa negara lain menjadi fakta yang sulit untuk dielakkan. Ketertinggalan yang disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Presiden Soekarno telah mengingatkan kepada kita, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Konflik karena perbedaan sara, perbedaan pilihan politik, kasus korupsi, dan kawan-kawannya masih menghiasi berita di media massa setiap hari. Hoax beredar tanpa adanya filter dari masyarakat. Tanpa sadar, kita terseret dalam arus disintegrasi dan perpecahan negeri ini. Mari, selamatkan negara ini. Hargai perbedaan dan bersatu padu membangun negara ini. Bersama-sama kita wujudkan demokrasi substantif di Indonesia. Awasi proses pemilihan para pemimpin dan wakil kita. Pilih berdasarkan visi misi yang ditawarkan, bukan uang-uang haram yang disodorkan. Kawal kinerja mereka, pastikan sejalan dengan visi dan misi mereka. Tercapainya demokrasi substantif, terwujudnya masyarakat yang toleran dan berjiwa Pancasila akan menjamin keutuhan bangsa dan negara ini dari bahaya internal maupun eksternal. Salam awas.